Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI Duren tahun pelajaran 2021-2022. Dengan MPLS kita mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal di rumah. Kegiatan ini akan dimulai sesaat lagi. Pahami, jangan lupa klik link absensi di deskripsi. Tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI Duren tahun pelajaran 2021-2022. Dengan MPLS kita mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal di rumah. Kegiatan ini akan dimulai sesaat lagi. Pahami, jangan lupa klik link absensi di deskripsi. Tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK PGRI Duren tahun pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah, serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa,
serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, siswa baru SMK yang saya banggakan, hari ini kalian memulai lembaran baru sebagai siswa SMK. Disinilah kalian akan ditempa, dibimbing sebagai generasi penerus vokasi. Mungkin kalian masih vokasi, atau bahkan mungkin kalian belum tahu di mana sekolah kalian, karena proses PPDB Jatim 2021 ini dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, ikutilah MPLS 2021 secara daring ini dengan antusias, karena kata pepatah yang sering kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang. Tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan selamat menjadi keluarga besar SMK. SMK bisa, SMK hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian, salam sehat dan selamat pagi. Ini adalah tentunya hari yang sangat berbahagia. Kenapa? Satu, saya ketemu sama adik-adik sekalian. Wajahnya sudah cukup sumringah dengan senyumnya. Semua tentunya dalam kondisi sehat. Nah,
adik-adik sekalian, sebelum saya memperkenalkan diri, saya kasih tebakan. Apa sih bedanya orang malas dan orang rajin? Nah, sebelum saya membongkar lebih jauh apa sih bedanya anak malas dan anak rajin, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Triputranto dan saya sekarang menjabat selaku manajer HRD di PT Surya Timur Sakti Jatim. Sekilas mengenai Surya Timur Sakti Jatim adalah main dealer terbesar di Asia Tenggara khusus untuk sepeda motor Yamaha dan spare part motor Yamaha. Kami berada di 7 provinsi dan membawai sekitar 3.000 orang karyawan. Sekarang kita masuk ke perbedaan anak malas dan anak yang rajin. Saya kasih satu petunjuk. Ada yang sudah tahu apa ini? Oh, ternyata sudah banyak yang menjawab. Betul, ini adalah HP atau gadget. Di mana HP atau gadget ini pasti semua adik-adikku sekarang ini sudah pada punya dengan segala merek dan kenyamanan penggunaan maupun fitur-fiturnya. Ini loh perbedaannya. Kalau anak yang malas, dia selalu menggunakan HP-nya setiap hari, setiap saat tanpa tahu waktu. Contohnya buat nge-game. Anak-anak sekarang ini kan sukanya nge-game, kemudian browsing-browsing yang tidak tahu fungsinya untuk apa. Dan anak malas itu, kalau dia sudah pegang HP, dia tidak akan mendengarkan perintah orang tua, perintah dari gurunya, yang menyebabkan anak itu akhirnya menjadi malas. Nah, kalau anak pintar atau anak yang rajin, maka dia menggunakan HP ini sesuai dengan fungsinya. Contoh, kalau Bapak Ibu guru yang sekarang adik-adik kelas 10 di SMK, kemudian karena kelasnya lagi daring dari rumah, maka adik-adik akan diberi tugas oleh Bapak Ibu guru sekalian lewat HP. So, adik-adik akan mengerjakan lewat HP. Dan kemudian setelah selesai, adik-adik akan membantu kegiatan orang tua. Misalkan disuruh orang tuanya bersih-bersih dan lain sebagainya. Bukan hanya HP yang saja. Itulah perbedaan mengenai HP untuk kondisi anak rajin atau anak pintar dengan anak malas. Nah, ada satu rahasia lagi, bahwa HP ini fungsinya bahkan bisa menghasilkan rupiah. Kok bisa? Ya, dengan HP ini sudah banyak generasi-generasi milenial yang bisa berhasil karena kondisinya sekarang adalah semua serba digital. So, adik-adik gak usah khawatir. Kalian pun akan nanti kita ajari bagaimana sih menggunakan HP ini untuk menghasilkan dalam kelas kita yang namanya kelas Intrapreneurship Yamaha. Nah, satu hal lagi, adik-adik tahu enggak bahwa adik-adik nanti akan menghadapi ajang yang paling bergengsi kalau di SMK. Apa sih namanya? Namanya adalah LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Apa sih itu? Lomba kompetensi siswa adalah lomba di mana setiap anak yang terbaik dari masing-masing jurusan akan memberikan ide kreatifnya, dilombakan mulai level provinsi, nasional, bahkan level dunia. Dan tentunya adik-adik nggak usah khawatir, karena kami dari Yamaha mensupport adik-adik sekalian sampai level yang paling tinggi. Mau tahu buktinya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Sudah menyaksikan semua ya, bagaimana tadi teman-teman berjuang sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Ini kuncinya. Tentunya mereka berhasil bukan karena mereka hanya pintar atau pandai saja,
tetapi karena mereka mempunyai mental yang kuat. Sama seperti saya sampai menjadi seperti ini, karena saya dulunya juga sama, berawal dari level yang paling bawah, kemudian sedikit demi sedikit bisa naik sampai menuju ke level seperti ini. Apakah mudah? Tidak, adik-adikku sekalian. Bahwasanya kesuksesan itu ditentukan oleh 85% sikap yang positif, 15% karena kepandaian. Lalu apa yang dinamakan dengan sikap yang positif? Simple, adik-adik. 1. Kalau adik-adik diajari di sekolah, adik-adik mau mendengarkan apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu. Adik-adik mau mengerjakan seluruh tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Bahkan ketika di rumah, adik-adik di rumah pun juga mendengarkan petuah-petuah orang tua, kakak, kemudian saudara, di mana yang positif itu yang akan dilakukan oleh adik-adik. Itulah kunci sukses. Nantinya adik-adik bisa menjadi orang besar. 85% karena sikap positif, 15% karena kepandaian. So, adik-adikku tidak usah khawatir. Yamaha akan terus membimbing dan menampingi adik-adik mencapai level tertinggi. Karena Yamaha dan SMK telah menyatu. Seperti slogannya SMK. SMK hebat, SMK bisa. Tentunya bukan sekedar hanya slogan. SMK bisa, artinya apa? Bahwa apapun bisa dikerjakan melalui SMK. Bahkan SMK sudah bisa mencetak mobil nasional. SMK pun menjadi SMK hebat. Kenapa? Karena lulusan SMK pasti lebih dan bisa dihargai di dunia usaha atau dunia kerja. Karena lulusan dari SMK adalah lulusan yang siap kerja. Akan tetapi saran saya tadi adalah 85% jangan pernah ditinggalkan. Itulah yang bisa mencetak kader-kader SMK. Menjadi kader-kader SMK yang berkarakteristik dan bermental yang positif. Terima kasih adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan bersama. Salam Yamaha semakin di depan. SMK hebat, SMK bisa. Kota Turen merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pendidikan. Disinilah lahir sebuah sekolah di tahun 1984 pada tanggal 21 Juli, yaitu SMK PGRI Turen. Berbagai prestasi akademik dan non-akademik sudah diraih oleh SMK PGRI Turen. SMK PGRI Turen yang kini memiliki 5 program keahlian, yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, teknik komputer dan jaringan, dan teknik bisnis sepeda motor. Fasilitas di SMK PGRI Turen meliputi gedung SMK PGRI Turen, ruang kelas multimedia, ruang guru, ruang administrasi, laboratorium komputer, perpustakaan, bisnis center, gazebo untuk belajar, dan bengkel SMK PGRI Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya Wahyu Hoiril Hidayat, Kepala SMK PGRI Turen, dengan visi terciptanya insan cerdas yang beriman, bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami SMK PGRI Turen
bertekad dengan mengedepankan pendidikan yang berkarakter dan siap membentuk generasi siap kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI Turen pasti. Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, unggul di bidang kearsipan digital, administrasi digital, dan produk kreatif kewirausahaan. Program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga mencetak insan yang siap kerja di dunia usaha dan industri. Bersama SMK PGRI Turen, pasti. Bisnis daring dan pemasaran bekerja sama dengan PT Ramayana Lestari Sentosa Malang, membuka kelas industri Ramayana, bekerja sama dalam bidang studi e-kursi, praktik kerja lapangan, uji kompetensi keahlian dan rekrutmen kerja. Bisnis daring dan pemasaran mencetak tenaga pemasaran yang handal dan wirausaha. Mencetak tenaga profesional di bidang teknik komputer dan jaringan yang terampil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Pembelajaran di jurusan TBSM SMK PGRI Turen tujuannya adalah agar siswa-siswa yang ada di jurusan tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk digunakan saat lulus di bidang otomotif, khususnya pada perbengkelan-perbengkelan yang ada. Kami bangga sekolah di SMK PGRI Turen. SMK PGRI Turen pasti! Melatih siswa kreatif dan berbakat di bidang non-akademik dapat tersalurkan di berbagai ekstrakurikuler di SMK PGRI Turen, antara lain pencak silat, seni musik band, bola voli, tartil Al-Quran, albanjari, bola basket, karate, pramuka, dan PMR. Produk unggulan SMK PGRI Turen, sabun fresh SMK PGRI Turen, dan keripik pare fresh SMK PGRI Turen. Kegiatan rutin SMK PGRI Turen yaitu Istighosah, Khataman Al-Quran, peringatan HUT SMK PGRI Turen, peringatan Hari Santri Nasional, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, perjusa dan napaktilas Hari Pahlawan 10 November, dan latihan dasar kepemimpinan sekolah. Studi ekskursi merupakan kegiatan pengembangan siswa yang bertujuan memperkenalkan dunia industri kepada siswa, meliputi suasana lingkungan kerja industri, prosedur kerja industri, dan kriteria pemilihan tenaga kerja industri. SMK PGRI Turen membuka kelas industri Ramayana dan bekerja sama perekrutan dan praktik kerja di Ramayana, khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kerjasama Yamaha rencana membuka kelas Yamaha di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik komputer dan jaringan bekerja sama dengan industri perusahaan software internasional Oracle. Otomatisasi SMK PGRI Turen mencetak generasi siap kerja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para hadirin ataupun yang menyaksikan kegiatan ini, pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah yang kita senantiasa diberi kesehatan, sehingga akan membacakan beberapa susunan yang akan kita laksanakan pada agenda tayangan video yang akan kalian lihat. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, selayang pandang dari Bapak Wahyu Khairil Hidayat, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Turen. Yang ketiga, sambutan dari Waka Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal, SPD. Yang keempat, sambutan dari Waka Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsul Arifin, MSI. Yang kelima, juga menghimbau nanti kepada peserta MPLS untuk mengikuti kegiatan secara dan tolong nanti anak-anak yang saya sayangi,
kalian untuk bisa mengabsen ataupun menulis di kolom komen yang ada di layar kalian. Secara senjata itu yang akan saya sampaikan kepada kalian, tiada gading yang tak retak, apabila saya mempunyai kesalahan bisa dimaafkan. Menginjak ke acara pertama, sebelum kita laksanakan, marilah kita bacakan Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar, bisa berdoa sendiri. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka agenda MPLS. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat bahagia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan saat ini kalian menginjak jenjang dari jenjang SMP ke SMK, yaitu di SMK PGRI Turen. Pada kesempatan kali ini, pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada, kita semua dihadapkan oleh masalah besar bangsa ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita berharap kita semua bisa dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan lancar. Tapi regulasi pemerintah menegaskan bahwa kita tetap harus di rumah untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Karena kesehatan adalah segala-galanya untuk kita. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat meskipun kalian menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di SMK PGRI Turen. Pada saat ini kita masih tetap bisa belajar meskipun dengan cara daring. Insya Allah pandemi ini akan berlalu. Insya Allah kita akan semua akan bertemu, bercanda, bergurau, serta ceria di SMK PGRI Turen tercinta. Anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan semuanya. Kita juga sangat sayang pada kalian. Kita sangat sayang pada orang tua kalian, kita sayang pada saudara-saudara kalian semuanya. Pada kesempatan MPLS kali ini tolong diikuti dengan baik dan benar. Kemudian apa yang menjadi motivasi dari tutor yang ada tolong diikuti dengan baik dan benar. Insya Allah kita nanti pada saat berjumpa kalian akan kita kenalkan dengan lingkungan sekolah yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Kepala SMK PGRI Turen menyampaikan permohonan maaf karena MPLS kita lakukan dengan cara daring. Pada anak-anakku sekalian yang berbahagia, di tanggal 12 dan 13 Juli 2021, kalian tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS SMK PGRI Turen tahun pelajaran 2021-2022 kita nyatakan dibuka. Dan selamat mengikuti. Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah. Mengingat kita sekarang melaksanakan PPKM, terkait dengan PPKM anak-anak, akhirnya kita melaksanakan MPLS dengan menggunakan daring. Untuk agenda yang ketiga,
yaitu sambutan dari Bapak Kurikulum kepada Bapak Zainal SPD disampaikan. Mohon untuk menyampaikan sepatah kata untuk siswa baru kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang pada peserta MPLS siswa SMK PGRI tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar dari SMK PGRI Turen. Saya, Pak Zainal, selaku kurikulum, akan menyampaikan materi terkait pembelajaran di SMK PGRI Turen. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan di SMK PGRI Turen adalah K13 revisi 2018. Ya, kurikulum di situ sudah tercantum, kemudian tujuannya apa, isinya juga nanti kita pelajari. Nah, di sini ada dimensi kurikulum, yaitu rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian lanjut kita ke profil lulusan SMK. Di sini ada beberapa item untuk lulusan SMK. Salah satunya tadi beriman, takwa, memiliki sikap mental yang kuat, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bisa di next. Ya, di sini yang penting adalah standar kompetensi lulusan atau SKL ya di SMK. Ada fungsi dan tujuan. Di situ ada meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan seterusnya. Kemudian di kurikulum 2013, materi ajar peserta didik kita tekankan pada aspek yaitu tahu mengapa, tahu bagaimana, dan tahu apa. Jadi ada 3 aspek seperti itu. Oke, bisa lanjut. Next. Ya, di sini ada dimensi di kurikulum 2013 ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan, keterampilan, kemudian yang satunya lagi adalah dimensi sikap. Ini yang perlu kita nilai di di satuan pendidikan, terutama di SMK. Next. Struktur kurikulum di SMK PGRI Turen bisa kita lihat. Lanjut. Nah, di sini ada berbasis kompetensi ya. Kita kenalkan ada yang namanya kriteria minimal, yaitu sebuah capaian nilai atau ambang batas dari sebuah nilai. Apakah nanti ada 3 kategori, ada lulus, kemudian atau pas dengan kriteria minimal, dan atau di bawah kriteria minimal. Jadi seperti itu. Lanjut. Next. Next. Ya, next lagi. Ya, ini struktur kurikulum selama 3 tahun yang kita gunakan di SMK PGRI Turen. Ada ini, ada muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian ada muatan peminatan ya. Muatan peminatan ini yang baru mungkin bagi kalian, di SMP tidak ada, di SMK ini baru bertemu. Salah satunya ada ini dasar kejuruan, kemudian ada dasar keahlian dan kompetensi keahlian. Nanti bisa apa itu bisa dijelaskan di hari kedua nanti melalui kepala program masing-masing jurusan. Jadi seperti itu. Next. Next. Ya, di sini pedoman penilaian ya. Di SMK PGRI Turen
rapot kita menggunakan skala 0 sampai 100, kemudian ada deskripsi. Di sini ada 3 deskripsi, yaitu sangat baik, baik, dan kurang. Penilaian terdiri dari, nah itu ada 3 penilaian. 1 penilaian sikap, didapatkan dari observasi, penilaian antar teman, diri sendiri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, didapatkan dari tes tulis, tes lisan, penugasan, yang terakhir bisa menggunakan portofolio. Penilaian ketiga yaitu penilaian keterampilan, kita dapatkan dari kinerja atau proses, produk, proyek, dan portofolio. Next. Nah, di sini ada jumlah guru kita ada 37 orang, jumlah karyawan ada 15 orang. Untuk nama dan jumlah pengajar nanti bisa dilihat di saya share nanti di grup PPDB masing-masing, karena kalau saya tampilkan di sini tidak mencukupi. Kemudian selanjutnya info yang penting adalah pembelajaran di masa PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli itu kita menggunakan sistem daring. Alat atau yang kita butuhkan yaitu WhatsApp dan kita pakai Google Classroom. Jadi seperti itu. Mungkin di SMP yang sudah familiar dengan atau terbiasa menggunakan Google Classroom, ya nanti akan mudah. Tapi kita antisipasi apabila di SMP belum pernah menggunakan Google Classroom, sementara kita pakai WhatsApp, baru kemudian tanggal 21 Juli, semoga kita bisa bertatap muka, baru kita bisa berkenalan dengan yang namanya Google Classroom dan pengajar masing-masing. Jadi seperti itu. Next. Ini jadwal pembelajaran, karena kalian khusus di kelas 10 ya. Hari Senin sampai Kamis, nanti kalian masuk, kalau ini ya, kalau daring, itu di sini sudah ada jamnya, jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi sini ada kode-kode guru, nanti bisa dilihat di grup PPDB, nanti akan saya share. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudah nanti PPKM sudah berakhir dan kita boleh di tatap muka, nanti kita akan hadirkan kalian di sekolah, kemudian jamnya tetap menggunakan ini. Khusus hari Jumat, jamnya berbeda. Di sini saya buat 50 menit setiap mapel. Jadi seperti itu. Next. Ya, ini kriteria kenaikan kelas mungkin bisa menjadi perhatian kalian semua. 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Yang kedua, nilai deskripsi, sikap itu sekurang-kurangnya adalah baik. Yang ketiga, nilai ekstra pendidikan kepramukaan itu sekurang-kurangnya juga baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Jadi seperti itu. Next. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bidang kurikulum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Monggo Bu Hendra, silakan di-unmute dan diulangi lagi ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yenal selaku Waka Kurikulum yang sudah menyampaikan tentang agenda ataupun pembelajaran yang akan dilakukan pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Pada kesempatan yang akan dilakukan ataupun pada saat PPKM, kalian melakukan daring dengan menggunakan WA ataupun Google Classroom ataupun Zoom dan Google Meet. Ya, terima kasih. Mohon anak-anak bisa mengikuti. Kemudian untuk agenda yang keempat akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan kepada Bapak Haji Samsul Arifin MSI, dipersilakan.
Ya, Pak Ipin, monggo Terima dipersilakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Samsul Arifin, atau biasanya anak-anak memanggilnya Pak Ipin. Tapi jangan pakai saudara kembar saya, Pak Upin ya. Anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK PGRI Turen, Bapak Wahyu Khairil Hidayat SE MPD. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal SPD, Bapak Ibu guru semuanya, karyawan semuanya, spesial anak-anakku semuanya, siswa baru SMK PGRI Turen yang saya sayangi dan saya banggakan. Anak-anak sekalian, saya adalah pengajar PPKN di SMK PGRI Turen dengan jabatan tambahan sebagai waka kesiswaan. Mahua atau apa itu waka kesiswaan? Kalau katanya Bu Indra, what is waka kesiswaan? Jadi next. Next. Waka kesiswaan merupakan pembantu tugas-tugas kepala sekolah di bidang koordinator, penegak disiplin siswa yang tentunya dibantu oleh pihak-pihak terkait, Sekbid, wali kelas, termasuk BK. Kemudian waka kesiswaan juga bertanggung jawab penuh terhadap berbagai kegiatan siswa, kegiatan sekolah yang bersifat memobilisasi siswa. Di mana ada mobilisasi siswa atau pergerakan siswa, maka waka kesiswaan adalah orang yang harus bertanggung jawab. Itu tugas dan wewenang waka kesiswaan. Next. Anak-anak sekalian, ini saya akan berbicara tentang ketertiban di SMK PGRI Turen, sebuah sekolah yang sudah eksis dan cukup lama melahirkan banyak-banyak orang sukses ya. Andai kata normal seperti dulu-dulu dan moga-moga segera normal gitu. Jam masuk kita adalah jam 7 pagi. Jadi tidak boleh terlambat. Kalau Bapak Ibu guru dan karyawan itu 10-15 menit sudah wajib di sini dan siswa diharapkan juga demikian. Tapi paling tidak jam tersebut sudah ada di tempat. Kemudian jam pulang kalau normal itu adalah jam 14.00 jelang asar tentunya. Sekali lagi kalau normal jam Jumat sampai dengan jam 11. Kemudian terkait dengan saat ini kondisinya adalah PPKM darurat seperti tadi diterangkan oleh Pak Jenal Waka Kurikulum, kita mengikuti jadwal di masa pandemi yang dilaksanakan secara online atau daring. Namun ketika sudah new normal atau keadaan normal baru, bukan orang normal baru, kalau orang normal baru itu orang yang sakit ya anak-anak. Jadwal baru di masa normal baru tentunya adalah jam belajar cukup sampai dengan jam 12. Jam 7 masuk, jam 12 pulang. Sekali lagi semuanya tidak boleh terlambat. Hari belajar kita adalah Senin sampai dengan Jumat, sedangkan Sabtu fokus untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini setiap siswa wajib minimal memilih satu kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan. Adapun ekstrakurikuler ada yang wajib, yaitu yang namanya ekstrakurikuler kepramukaan. Itu semua siswa diwajibkan. Tapi yang pilihan siswa wajib memilih satu ekstrakurikuler. Jadwal ekstrakurikuler adalah hari Sabtu, terkait jam menyesuaikan dengan arahan dari pembina ekstrakurikuler masing-masing. Next. Seragam sekolah. Seragam sekolah Senin sampai dengan Rabu, putih abu-abu lengkap, ya, mulai dari kalau ada apel atau pacar ada topi, dasi, ikat pinggang atau sabuk yang berlabelkan SMK PGRI Turen, kawan abu-abu. Ya. Sepatu warna hitam semuanya termasuk tali warna hitam.
Kemudian kaos kaki kalau Senin sampai dengan Rabu warna putih, kalau Kamis Jumat warna hitam. Sedangkan Kamis Jumat seragamnya adalah pramuka lengkap dengan hasduk, ikat hasduk. Kalau yang ekstrakurikuler yang wajib itu biasanya ada kabaret, tapi kalau yang seragam tidak harus dengan kabaret. Kemudian ketika hari olahraga memakai kaos dan training atau bawahan yang didapat dari sekolah pada saat daftar ulang itu dipakai. Kemudian hari praktikum memakai seragam kejuruan, adapun jadwal menyesuaikan arahan dan instruksi dari ketua program keahlian. Berikut ini contoh-contoh kakak-kakak Anda yang kelas 11 dan 12 terkait seragam-seragam tersebut. Next, tampilkan seragam-seragam. Sebentar, sebelum menampilkan seragam, perlu dicatat bahwasanya mematuhi seluruh pasal yang ada di dalam peraturan tata tertib sekolah, ada di pintu gerbang itu, di lorong itu, di piket, ada tata tertib sekolah. Semuanya itu mulai pasal 1 sampai dengan pasal terakhir wajib diikuti dan dilaksanakan oleh siswa. Kemudian siswa juga wajib mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 5M itu. Kemudian berikutnya adalah pembinaan terhadap siswa-siswa yang melakukan pelanggaran ketertiban. Pembinaan ini semuanya salam Bapak Ibu di rumah, bahwasanya di sekolah kita ini bukan sekolah diktator, bukan sekolah militer. Anda lihat tadi profil dari Bapak Kepala Sekolah, orangnya enak ya. Kemudian sifatnya adalah teguran yang tulis maupun lesan. Kemudian hukuman mendidik. Hukuman mendidik antara lain menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan, hukuman keagamaan sesuai agamanya masing-masing, ya, ngaji atau sholat atau apa, yang Islam, yang Nasrani membaca kitab dan sebagainya. Olahraga ringan, bukan militer. Kebersihan lingkungan, membersihkan lingkungan sekitar yang ringan-ringan, dan pemanggilan orang tua bila masih tetap melanggar. Puncaknya, kalau masih melanggar, tentunya mohon maaf, anak-anak tersebut tidak sanggup dididik di sini, maka tentunya kami kembalikan dengan segala hormat kepada orang tua wali murid. Next. Penting bagi orang tua wali murid, mohon maaf, semua kegiatan yang diadakan di luar schedule rutin, ya, pasti ada pemberitaan resmi kepada orang tua wali murid, pasti melalui surat resmi tanda tangan kepala sekolah. Kemudian orang tua wali atau wali murid dimohon membangun kerjasama dan komunikasi yang interaktif dengan pihak sekolah. Misalnya pas bayar SPP, temui wali kelas, temui guru BK, temui kami, waka kesiswaan maupun Pak Jenderal waka kurikulum, Pak, Bu, terus bunyi anak saya belajarnya di sini ada kendala apa tidak. Itu komunikasi yang bagus. Next. Ucapan terima kasih, tidak lupa kami haturkan kepada orang tua wali murid. Terima kasih Pak, Bu, atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putrinya ke SMK PGRI Turen. Dan bagi siswa, anak-anakku sekalian semuanya, saya ucapkan selamat bergabung di dan menjadi bagian dari keluarga besar SMK PGRI Turen. Raihlah cita-citamu di SMK PGRI Turen, pasti. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini contoh-contoh dari pemakaian seragam. Ini seragam putih abu pramuka, dan berikutnya seragam olahraga. Next, ada seragam olahraga ini, seragam olahraga yang kelas 12 dan seragam olahraga kelas 11. Ini foto-foto kakak yang berseragam. Ada pula contoh ekstrakurikuler kita yang sudah berprestasi di tingkat regional ini, pencaksilat dan wushu, bahkan tingkat nasional sudah prestasi anak-anak ini. Itu anak-anak sekalian, saya sebagai penyaji dalam menyajikan materi tentang kesiswaan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa salam hormat
dan salam kenal kami kepada Bapak Ibu yang ada di rumah beserta keluarga, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Arifin. Anak-anakku, karena kalian adalah siswa baru, maka yang perlu disampaikan adalah nanti bagaimana kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian menghimbau kepada kalian, siswa baru, untuk siswa peserta MPLS selalu mengikuti kegiatan secara daring. Dan maaf tadi disampaikan juga kepada Bapak Samsul Arifin bahwa siswa bisa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, pilihannya hanya satu pilihan. Mungkin yang wajib pramuka. Terima kasih yang telah kami sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya juga mengingatkan kembali bagi anak-anak, jika kalian nanti mengikuti pembukaan pada kegiatan video yang disampaikan, nanti kalian bisa melihat YouTube dan mengisi komen. Jika kalian mengikuti kegiatan dan mengisi komen apa yang ada di pemikiran kalian, bisa kalian tuangkan apa kira-kira yang akan kalian sampaikan di komen tersebut. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf selaku yang kita laksanakan pada agenda hari ini. Mohon maaf jika kami mempunyai banyak kesalahan, karena seperti pepatah, tiada kata yang tak retak, setiap manusia mempunyai kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.